saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Winning Worship in Morning pada hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu, mari bebaskan tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Kau baik buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, Allah yang kuasa. Layak kami sembah Engkau, nama-Mu kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang selalu mengasihi kami. Kami mau datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari saudara, pagi hari ini kita mau hanya pandang wajah Yesus. Kita mau hanya pandang kasih setia Yesus dalam hidup kita. Apapun masalah pergumulan kita, kita percaya Yesuslah jawaban atas setiap pergumulan kita. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Terus kita mau puji sembah Dia. Kami mau puji sembah Engkau terus Tuhan, karena Engkaulah Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Oh haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
Bapa dan Raja kami yang setia, andalan hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, Allah yang besar, Allah yang hebat. Kau Allah yang perkasa, Tuhan Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau selalu baik buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajar kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau selalu menyertai kami Tuhan. Oh, turunlah kuasa-Mu atas kami semua. Beri kami kekuatan yang baru Bapa. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu nyata bagi kami semua. Haleluya. Oh, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya, ya amin Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, biar kiranya pujian, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau berkenan kepadanya, dan kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami semua yang mengikuti acara ini saat kami menyembah memuji-Mu ya Bapa. Tuhan, biar kiranya pagi hari ini sepanjang hidup kami selalu memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, biar kiranya kami selalu dalam pimpinan-Mu, setiap langkah kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Karena itu pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, aktivitas kami berdoa kiranya Tuhan Kau menolong kami. Kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan, menjadi tuntunan buat kehidupan kami, menjadi pelita dalam kehidupan kami, dalam langkah-langkah hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang menjadi umat pemenang. Pagi hari ini kita kembali bertemu dan bersama-sama berjumpa di dalam acara kita ini. Biar kiranya hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat ke-16. Injil Markus pasal ke-7 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi saudara-saudara, dikatakan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena memang terlalu banyak orang, saudara-saudara, dalam hidup ini tidak menggunakan telinganya dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mendengarkan adalah sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Karena mendengar itu adalah sebuah kunci dasar dari sebuah komunikasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu banyak orang hanya pandai bicara dan mau bicara, tetapi tidak pernah melatih pendengarannya untuk mendengar. Saudara-saudara, dalam kehidupan keluarga contohnya, seorang suami atau seorang istri, pasangan yang baik adalah pasangan yang mau mendengar pasangannya berbicara, pasangannya menyampaikan isi hatinya. Saudara-saudara, untuk supaya bisa dapat mengerti apa yang dirasakan, apa yang diinginkan oleh pasangannya. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang anak-anak Tuhan, biarlah kita membangun pernikahan kita dalam kehidupan komunikasi yang baik. Mendengar adalah kunci dasar untuk bisa kita mengerti pasangan kita. Saudara-saudara, demikian juga hubungan antara orang tua dengan anak. Banyak orang tua menjadi miss dengan anak-anaknya, menjadi kehilangan komunikasi dengan anak-anaknya karena orang tua tidak mau mendengar. Kecenderungan hanya menghakimi, kecenderungan hanya menyalahkan, tidak pernah mau mendengar apa yang perlu didengarkan oleh orang tua. Apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi perasaan dari anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, karena itu firman Tuhan ini sangat penting buat kita semua untuk kita mengerti. Saya mengingatkan sekali lagi, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Saudara-saudara, mendengarkan suara Tuhan itu menjadi sesuatu yang harus kita latih. Seringkali kita hanya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak punya kerinduan hati untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan dalam berdoa pun banyak orang hanya meminta, hanya membawa permohonan, tidak pernah memberikan kesempatan, menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara kepadanya. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kita perbaiki. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau punya iman yang bertumbuh, kita harus menjadi orang yang suka mendengar firman. Kita harus menjadi orang yang suka mencari dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, agar iman kita terus bertumbuh dan berbuah lebat. Saudara-saudara, tetapi sekali lagi sayang sekali, banyak orang tidak mau belajar untuk mendengar firman Tuhan. Akhir zaman ini kita harus berhati-hati, karena tidak semua yang kita dengar itu adalah kebenaran. Karena itu ada istilah yang sangat terkenal yang disebut dengan hoax, ya. Saudara-saudara, adalah berita-berita palsu, berita-berita buruk, berita-berita bohong. Seringkali saudara-saudara kita terkelabui. Kita tidak bisa membedakan antara berita yang benar dengan berita hoax. Karena itu kita harus menjadi orang yang berpengetahuan luas. Harus menjadi orang yang bisa membedakan yang mana benar, yang mana tidak. Kita harus memfilter, kita harus mencoba untuk mencari tahu di manakah yang benar berita itu, yang mana yang bukan atau yang tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan firman Tuhan. Apa yang kita dengar menentukan iman kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mencari kebenaran firman, memiliki pengetahuan firman. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan, hanya menjadi orang Kristen yang hanya sekedar kulit di luar saja. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berusaha untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya berikan contoh kepada saudara. Saudara-saudara, ada beberapa orang yang beraliran atau beberapa hamba Tuhan atau beberapa aliran yang berpendapat bahwa mujizat kesembuhan ilahi sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini. Mereka menyampaikan firman Tuhan itu, menyampaikan kebenaran itu dengan
teologi dengan dasar doktrin misalnya seperti itu. Tidak ada lagi kesembuhan ilahi, tidak ada lagi mujizat. Nah saudara-saudara, setiap orang yang mendengarnya pasti akan memiliki pemahaman seperti itu. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itulah salah satu hal yang harus saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita dengar menentukan apa yang kita pikirkan atau rasakan. Dan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan menentukan tindakan kita. Karena itu sangatlah penting, sekali lagi hari ini firman Tuhan berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mari kita banyak mendengar firman Tuhan yang benar. Mari kita banyak belajar firman Tuhan sehingga kita benar-benar bertumbuh menjadi orang yang kuat, menjadi murid Kristus yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita palsu, pengajaran-pengajaran yang sesat. Tetapi pada akhir zaman ini kita terus menjadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu biarlah pergunakanlah telinga kita untuk mendengar yang benar. Nah, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan membuat saudara semakin menyadari betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kita bersyukur Terima kasih Tuhan. kalau sampai hari ini kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman yang benar. Terima kasih Tuhan. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Mari nyatakan dengan sungguh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau akan jawab semua doa kami sesuai tepat waktu-Mu yang terbaik buat hidup kami Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami juga mau introspeksi diri bahwa kami harus mendengar ya Bapa akan kebenaran firman-Mu, sehingga itu semua akan membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami boleh menjadi semakin setia dan terus berharap kepada Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami kurang mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, oleh sebab itu pada hari ini Bapa, mari sempurnakan hidup kami hari demi hari. Kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan berikut campur tangan buat setiap pergumulan kami, sebab kami percaya Engkau mendengar semua doa atas setiap pergumulan yang sedang kami alami.
Kami berdoa buat kami yang sedang sakit Tuhan, mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit yang sedang kami alami Bapa. Terima kasih Tuhan, mujizat kesembuhan boleh menjadi bagian milik kami. Bapak, kami berdoa buat kami yang mungkin sedang bergumul dengan masalah pekerjaan kami, usaha kami. Apabila mungkin ada pekerjaan dan usaha yang sedang tertutup, mari Tuhan buka jalan-jalan yang tertutup Tuhan bukakan. Biar kiranya melalui pekerjaan usaha kami tingkap langit terbuka. Kami boleh dicukupi dalam segala kebutuhan hidup kami. Berkati Bapa rumah tangga keluarga kami. Kami yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga keluarga kami, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, di surga kami serahkan rumah tangga keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami berdoa buat anak-anak muda yang berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka yang studi, yang masih kuliah, yang sekolah. Tuhan jadikan hidup mereka berhasil, meraih cita-cita bersama dengan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat anak-anak muda yang mencari pasangan hidup. Tuhan berikan yang terbaik buat mereka. Pasangan-pasangan muda yang bergumul dengan masalah keturunan, Tuhan berkati dengan keturunan ilahi. Oh Bapak, biar kiranya Tuhan Engkau yang akan menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Jiwa-jiwa yang kami doakan, anggota keluarga kami yang belum percaya, Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Kalau hari ini kami boleh melangkah Tuhan, Engkau sertai setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terima kasih kami boleh dihalau dari malapetaka dan kami boleh dilepaskan dari setiap mara bahaya. Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa di dalam doa ya Tuhan, buat kami yang masih melayani Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan iman yang teguh untuk kami boleh tetap setia di dalam Tuhan dan bahkan melayani Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia lebih lagi. Berkati Indonesia Bapa. Kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh pejabat di bangsa ini. Tuhan berkati mereka bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa dalam doa dunia ini. Mari Tuhan pulihkan dunia ini. Biar kiranya dunia ini penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Juru Selamat kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai malam hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita dicurahkannya. Dan saudara-saudara yang percaya dan sudah menerimanya, mari kita berkata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah worship in morning ini memberkati saudara dan kita terus semangat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali dalam winning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.